Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 49. Winona langsung berlari mendekati suaminya. Hendra sudah tidak sadarkan diri. Beruntung karena para bodyguard Winona sudah datang dan langsung membawanya ke rumah sakit. Tempat kejadian itu begitu sepi. Wajar jika tidak ada orang yang menolong. Seluruh wajah Hendra lebam. Sudut bibirnya sedikit robek dan mengeluarkan darah. Sepertinya bagian tubuh yang lainnya juga luka-luka, hanya saja belum terlihat. Mereka berlima bertubuh tinggi besar dan Hendra hanya seorang diri. Winona tidak tahu apa yang mereka obrolkan tadi. Makanya ia masih diam di dalam mobil. Tidak tahu jika suaminya akan dikeroyok sampai tidak sadarkan diri. Intai mereka, titah Winona pada Seon. Baik nyonya. Winona menunggu dokter keluar dari ruangan. Ia begitu takut terjadi hal buruk pada suaminya. Beberapa menit berselang, dokter itu keluar dan mempersilahkan Winona untuk masuk. Hendra masuk sebelum sadarkan diri. Tapi luka-lukanya sudah diobati. Kondisinya sejauh ini baik-baik saja. Kami akan mengabarkan lagi saat hasil ronsen juga semuanya baik. Anda tidak perlu cemas. Sebentar lagi suami Anda pasti akan siuman. Jelas dokter. Tapi kenapa suami saya sampai pingsan? Karena pukulan yang mengenai bagian kepalanya begitu kuat hingga menyebabkan pingsan. Jika suami Anda memiliki keluhan, langsung saja panggil saya. Kalau begitu saya pamit dulu nyonya. Terima kasih dok. Winona duduk di samping ranjang. Tempat Hendra tergeletak tak berdaya. Ia benar-benar tidak habis pikir mertuanya akan kembali membuat ulah. Winona menduga jika orang-orang itu adalah rentenir yang meminjamkan uangnya pada Bu Sulis, dan Bu Sulis menjadikan Hendra sebagai jaminan. Aku tidak tega melihat wajah kamu babak belur seperti ini, gumam Winona. Ia memang pernah merasakan luka yang lebih parah daripada Hendra, tapi melihat suaminya yang terluka, ia sungguh tidak rela. Winona tidak akan melepas orang-orang yang dengan begitu mudahnya mengajar Hendra. Winona akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak ingin menebak-nebak, meski sebenarnya tebakannya itu memang benar. Ia juga ingin ibu mertuanya itu jera dengan sikapnya yang tidak pernah berubah dan selalu membuat onar. Tidak masalah jika membuat onar tidak menyusahkan, tapi ini membuat onar dan menyusahkan pula. Mas, kamu butuh sesuatu? Tanya Winona yang baru saja keluar dari kamar mandi. Ia melihat suaminya sudah membuka mata dan mencoba untuk duduk. Hendra meringis saat tangannya digerakkan untuk mengambil gelas di atas nakas. Biar aku yang ambilkan. Winona meraih gelas itu dan membantu sang suami untuk minum. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Hendra cemas. Kenapa memikirkan aku? Mas yang terluka, saut Winona. Mas hanya takut mereka menyakiti kamu juga. Maafkan Mas yang lemah ini, sesal Hendra. Winona menggelengkan kepalanya, meminta agar Hendra berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Hendra sama sekali tidak salah. Bahkan ia juga menjadi korban di sini. Korban karena keserakahan Bu Sulis. Ia selalu ingin hidup mewah dan mengorbankan anaknya sendiri. Hendra langsung menceritakan semuanya mengenai orang-orang yang menghadang mereka tadi. Mereka adalah anak buah seorang rentenir yang ditugaskan untuk menagih hutang pada Bu Sulis. Tapi karena Bu Sulis yang mengatakan jika hutangnya akan dibayar oleh Hendra, mereka lalu menemui Hendra. Tapi Hendra sama sekali tidak percaya. Ia juga menolak untuk membayar, hingga berakhir dengan lelaki itu tergeletak tidak berdaya setelah dikeroyok. Sekarang yang terpenting pikirkan kesehatanmu mas. Biar nanti aku yang ngurus masalah ini, ucap Winona. Hendra menggelengkan kepalanya. Jangan, mas tidak ingin lagi kamu dibuat susah. Mas akan coba untuk bicara pada ibu nanti, tolaknya. Hendra malu jika ia harus terus dibantu oleh istrinya. Ia merasa tidak memiliki harga diri jika mengandalkan Winona dalam segala hal. Mas, sayang, biarkan Mas mencoba menyelesaikan masalah ini.
Mas merasa tidak memiliki harga diri jika kamu terus membantu. Setelah Hendra mengatakan itu, barulah Winona setuju. Ia juga diam-diam akan mencari tahu. Tidak mungkin Winona hanya diam saja. Ia tidak ingin harga diri suaminya terluka jika tetap kekeh ingin membantu. Aku akan biarkan kamu melakukan itu setelah kondisi kamu pulih, Mas. Aku bahkan tidak tega melihat wajah tampan kamu itu terluka, ujar Winona sedikit bergurau untuk mencairkan suasana. Meskipun bonyok tapi tetap tampan kan, sautnya sambil terkekeh. Iya, suamiku memang selalu tampan. Makan ya, habis itu minum obat. Winona mengambil makanan di atas nakas yang sudah disiapkan. Hendra meringis saat membuka mulutnya karena perih di sudut bibirnya yang terluka. Pakai sendok lebih kecil ya, biar gampang makannya. Tidak usah, ini saja, tapi pelan-pelan. Hendra menolak karena tidak ingin terus menyusahkan. Aku tanyakan dulu pada dokter kapan Mas bisa pulang, ujar Winona, lalu menyuapkan bubur itu sedikit demi sedikit pada Hendra. Kalau bisa sekarang saja, Mas tidak suka ada di rumah sakit, keluhnya. Jangan nakal, kamu harus pulang kalau dokter udah mengizinkan, seru Winona. Pagi harinya Winona dikagetkan dengan kedatangan polisi yang datang untuk menangkapnya. Anda kami tahan atas kasus percobaan pembunuhan, ujar salah satu polisi. Dahi Winona mengeringit. Siapa yang melaporkanku? Tanyanya. Anda lebih baik ikut kami dulu ke kantor dan kita jelaskan di sana. Karena memang tidak bersalah, Winona tentu menurut. Ia bahkan meninggalkan sang suami yang sedang istirahat. Winona meminta Seon untuk menjaganya. Ia akan mengurus sendiri masalah ini nanti. Sudah diduga jika yang melaporkan adalah rentenir yang tidak terima anak buahnya ditembak oleh Winona tadi malam. Winona tidak akan mungkin dipenjara karena ia memang tidak bersalah. Sampai di kantor polisi, Winona bertemu dengan lelaki yang sama sekali tidak dikenalnya. Sudah dipastikan ia adalah si rentenir. Jadi kau yang menyeret aku ke sini? Tuding Winona. Iya. Kenapa? Tempatmu memang di sini karena kau mencoba melenyapkan anak buahku, balasnya. Winona tersenyum mengejek. Bukankah terbalik? Anak buahmu yang mencoba menghabisi suamiku. Itu salah dia sendiri karena tidak ingin melunasi hutang ibunya, tutur si rentenir. Harusnya kau tagih pada orang yang bersangkutan. Suamiku bahkan tidak merasa menjadi penjamin. Tapi Suli sendiri yang mengatakan jika ia anaknya yang akan melunasi. Winona sama sekali tidak berniat untuk melunasi hutang Bu Sulis. Ia ingin mertuanya itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Berapa hutangnya? Tanya Winona. 500 juta. Mata Winona membulat sempurna. Apa? 500 juta? Kaget. Kalian pasti tidak akan mampu bayar. Tidak semua orang menonton televisi. Tidak semua orang tahu soal dunia bisnis atau entertainment seperti si rentenir ini. Ia pasti tidak tahu siapa Winona hingga berani merendahkan begitu saja. Jika kau tahu kami tidak akan mampu bayar, kenapa kau memberikan pinjaman? Dasar tolol, sunggut Winona. Berani kau mengatai aku? Lelaki itu marah karena dikatai kasar oleh Winona. Iya, kenapa? Kau memang tolol. Sudah tahu mertuaku orang tidak punya, kenapa diberi pinjaman sebanyak itu? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.